Bonnie dan Clyde. Mungkin kedua nama itu terdengar tidak asing. Sepasang kekasih legendaris yang namanya terukir dalam sejarah kriminal Amerika Serikat, sekaligus menjadi simbol kegilaan dan romansa di tengah era kegelapan. Di bawah bayang-bayang kesulitan ekonomi dan ketidakpastian hidup, mereka menciptakan sebuah kisah yang memadukan antara cinta dan kejahatan, mengisi halaman surat kabar dengan aksi-aksi kejahatan yang dramatis dan mengejutkan. Dari perampokan bank yang menggemparkan, hingga pelarian yang penuh ketegangan, perjalanan mereka melintasi negara demi negara seolah menjadi panggung teater besar tempat mereka memainkan peran sebagai penjahat yang tak terlupakan sepanjang masa. Meski dihantui oleh bayang-bayang hukum yang pasti akan menjerat mereka, Bonnie dan Clyde tetap berpegang pada satu sama lain. Hingga suatu ketika, takdir membawa mereka pada akhir yang tragis namun heroik. Bagaimana kisah lengkapnya? Siapa sebenarnya Bonnie dan Clyde? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Bonnie Parker dan Clyde Barrow lahir di Texas. Clyde lahir pada tahun 1909, sedangkan Bonnie pada tahun 1910. Sekilas mereka tampak seperti pasangan yang tidak mungkin bersatu. Bonnie adalah seorang siswa yang baik dan gemar menulis puisi, sementara Clyde tumbuh dalam keluarga miskin di sebuah peternakan hingga pernah ditangkap pada tahun 1926 karena gagal mengembalikan mobil sewaan. Namun ketika mereka bertemu melalui seorang teman pada tahun 1930, semuanya berubah. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu Bonnie sudah menikah dengan pria lain, tetapi dia segera menyadari bahwa hatinya hanya untuk Clyde. Meskipun tidak pernah resmi bercerai dengan suaminya, Bonnie tetap setia kepada Clyde, bahkan ketika Clyde masuk penjara. Selama 2 tahun masa tahanan Clyde, Bonnie menunggunya dengan setia. Setelah Clyde keluar dari penjara, mereka memulai kehidupan kriminal mereka dengan melakukan beberapa perampokan bersama. Keadaan semakin memburuk ketika kejahatan Clyde mulai meningkat. Setelah salah satu rekannya membunuh pemilik toko pada tahun 1932, Clyde memutuskan untuk melarikan diri dan membawa Bonnie bersamanya. Pada tahun 1933, Bonnie dan Clyde menjadi terkenal karena serangkaian kejahatan mereka, terutama setelah baku tembak di Joplin, Missouri yang menewaskan 2 petugas polisi. Investigasi di tempat kejadian berhasil membidik foto pasangan tersebut dan dengan cepat tersebar di surat kabar ke seluruh negeri. Surat kabar seperti The New York Times menggambarkan mereka dengan istilah yang provokatif. Clyde disebut sebagai pria jahat dan pembunuh terkenal dari Texas, sementara Bonnie sebagai pasangan Clyde yang lihai menembak. Setelah 2 tahun dalam pelarian, Bonnie dan Clyde telah membunuh setidaknya 13 orang dan pihak berwenang terus mengejar jejak mereka tanpa henti. Pada malam tanggal 21 Mei 1934, 6 polisi dari Texas dan Louisiana menyusun penyergapan di jalan pedesaan di Bienville Parish, Louisiana. Mereka bersiap untuk mengakhiri pelarian Bonnie dan Clyde selamanya. Dalam beberapa bulan sebelum penyergapan, pihak berwenang semakin gencar mengejar pasangan kriminal ini. Pada bulan November 1933, Hakim Agung di Dallas mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bonnie dan Clyde. Salah satu anggota geng mereka, Jones, telah ditangkap di Dallas pada bulan September dan mengaku bahwa Bonnie dan Clyde adalah pelaku dari beberapa kejahatan. Setelah terjadi pembunuhan seorang pria di Texas beberapa bulan kemudian, surat perintah penangkapan tambahan dikeluarkan. Seorang petani yang mengaku menyaksikan pembunuhan tersebut mengatakan bahwa Bonnie memegang senjata dan tertawa saat pria tersebut mati. Meskipun kesaksian petani itu mungkin dilebih-lebihkan, hal ini membuat persepsi publik terhadap Bonnie yang sebelumnya lebih sering dianggap sebagai pengamat pasif. Kesaksian petani tersebut menjadi berita utama dan polisi di Texas menawarkan hadiah $1.000 untuk tubuh Bonnie dan Clyde, bukan untuk penangkapan mereka. Kini polisi siap untuk bertindak. Sebagai upaya penangkapan pasangan terkenal itu,
Pihak berwenang mengarahkan perhatian mereka pada seorang kaki tangan bernama Henry Methvin. Methvin memiliki keluarga di Bienville Parish, dan pihak berwenang menduga bahwa Methvin, Bonnie, dan Clyde akan menuju rumah keluarga Methvin jika mereka terpisah. Mereka meminta bantuan ayah Methvin yang dikenal oleh Bonnie dan Clyde untuk menunggu di pinggir jalan sebagai umpan. Para polisi menunggu dengan sabar. Akhirnya, sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 23 Mei, polisi melihat mobil curian milik Clyde melaju kencang di jalan. Melihat ayah Methvin berdiri di pinggir jalan, Bonnie dan Clyde terpancing. Mereka berhenti, mungkin untuk meminta bantuan. Namun, sebelum mereka sempat keluar dari mobil, para polisi melakukan tembakan. Clyde tewas seketika dengan tembakan di kepala. Salah satu petugas mendengar Bonnie berteriak saat menyadari bahwa Clyde telah terkena tembakan. Polisi terus menembak, mengosongkan seluruh persediaan amunisi mereka, menembakkan sekitar 130 peluru. Ketika asapnya menghilang, Bonnie Parker dan Clyde Barrow sudah mati. Dalam usia Bonnie 23 tahun dan Clyde 24 tahun. Tragedi kematian Bonnie dan Clyde dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Polisi berusaha mencegah para penjara yang mencoba mengambil barang bukti di lokasi kejadian. Seorang pria merobek potongan gaun Bonnie yang berlumuran darah, sementara yang lain mencoba memotong telinga Clyde. Ketika pihak berwenang datang untuk mengangkut jenazah, kerumunan besar orang sudah mengelilingi jenazah pasangan tersebut. Tak lama setelah kematian Bonnie dan Clyde, koroner menyatakan bahwa Bonnie ditembak 26 kali dan Clyde ditembak 17 kali. Namun, beberapa peneliti kemudian mengklaim bahwa masing-masing dari mereka sebenarnya ditembak lebih dari 50 kali. Bahkan petugas pemakaman melapor bahwa dia kesulitan mengurus jenazah mereka berdua karena banyaknya lubang peluru. Setelah kejadian itu, polisi menghadapi beberapa kritik karena tidak memberikan peringatan sebelum mereka melakukan tembakan. Namun, menurut para polisi, mereka bertekad untuk tidak memberi pasangan itu kesempatan melarikan diri atau menembak balik ke arah petugas. Dua petugas polisi menyatakan, masing-masing dari 6 petugas membawa senapan berupa senapan otomatis dan pistol. Kami membuka tembakan dengan senapan otomatis. Senapan itu kosong sebelum mobil mereka sejajar dengan kami. Kemudian kami menggunakan senapan. Ada asap keluar dari mobil dan terlihat seperti terbakar. Setelah menembakkan senapan, kami mengosongkan pistol dan mobil itu melewati kami lalu masuk ke parit sekitar 50 meter di jalan. Mobil itu kemudian hampir terbalik, tapi kami terus menembaki mobil itu bahkan setelah berhenti. Tentu saja kami tidak ingin mengambil resiko. Tampaknya dua penjahat itu memang siap untuk membela diri. Setelah kematian Bonnie dan Clyde, polisi menemukan banyak senjata di dalam mobil curian mereka, termasuk senapan laras panjang, revolver, pistol, dan 3.000 butir amunisi. Bonnie meninggal dengan senjata di pangkuannya. Dalam hidup, Bonnie dan Clyde tidak terpisahkan. Namun dalam kematian, hal itu berubah. Meskipun mereka berdua ingin dimakamkan bersama setelah meninggal, keluarga Bonnie tidak mengizinkan. Akhirnya, Bonnie dan Clyde dimakamkan di Dallas, Texas, tetapi di pemakaman yang terpisah. Namun, warisan abadi dari kisah Bonnie dan Clyde mengikat mereka bersama untuk selamanya. Orang-orang tetap terpesona oleh cerita pasangan kriminal ini, seperti hubungan mereka, kejahatan, hingga kematian mereka yang mengenaskan. Anehnya, foto-foto kematian Bonnie dan Clyde terus memikat perhatian publik. Mobil curian Clyde yang sering disebut sebagai mobil kematian berkeliling di seluruh negeri. Dihiasi dengan lubang peluru dan noda darah, mobil ini menjadi atraksi wisata populer yang dipamerkan di museum, taman hiburan, dan pasar loak selama hampir 40 tahun sebelum akhirnya ditempatkan di Whiskey Pete's Hotel and Casino di Primm, Nevada. Pada tahun 1967, pasangan terkenal ini mendapatkan lonjakan popularitas berkat rilis film pemenang Oscar Bonnie and Clyde. Pada tahun 2019, mereka kembali dimainkan dalam film Netflix The Highwayman. Hal ini membuktikan bahwa daya tarik publik terhadap Bonnie dan Clyde belum pudar, meskipun hampir 1 abad telah berlalu sejak kematian mereka. Hari ini, lokasi kematian Bonnie dan Clyde sangat sunyi.
Sebuah batu nisan menulis kematian mereka dengan sederhana. Jika diterjemahkan, artinya, di situs ini pada 23 Mei 1934, Clyde Barrow dan Bonnie Parker dibunuh oleh pejabat penegak hukum.